Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun pada saat pagi hari ini dalam pelayanan kami terlambat karena ada masalah teknis saudara, namun tetap kita maju di dalam Tuhan mencari wajahnya pagi hari ini. Mari saudara, kita percaya Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti memberkati kita pada pagi hari ini yang setia mencari wajahnya. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan kami alami, Bapa kami percaya bahwa seizin Engkau tak ada maksud Tuhan, Engkau meninggalkan kami, dan kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru, kemenangan buat kami, untuk kami boleh mencari wajah-Mu, dan kami percaya Kau berikan kemenangan pagi hari ini, yaitu biarlah kami mencari wajah Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Kami patahkan kuasa iblis, kami hancurkan di dalam nama Tuhan segala roh jahat yang menghalangi untuk kami menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kaulah air kehidupan, Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Amin Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, yang Kau memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan bagi kami semua Tuhan, yang menyegarkan. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Engkaulah Tuhan kami, amin Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu akan janji-Mu. Ada ku ragu ya Tuhan akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu kami menang. Bersama Yesus ku menang. Mari kita sembah Tuhan, biar kita mendapatkan hati di dalam hadirat-Nya hari ini, memuji menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Yesus. Duduk di kaki-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan memuji menyembah-Mu, muliakan nama-Mu Yesus. Kaulah roti kehidupan buat kami, yang memberi kekuatan. Kau air kehidupan, yang memberikan kesegaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya, kami kuatkan hati iman kami Tuhan. Walaupun keadaan sekitar sekeliling kami tidak memberi pengharapan Tuhan, namun kami percaya satu-satunya kami pandang Yesus. Pandang kehidupan ini Tuhan, tidak memandang masalah. Hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya yang memberikan jalan keluar, mujizat dan pengharapan buat
orang-orang yang percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang berkumpul hari ini, kami mengadakan mesbah doa pagi hari ini. Biar anak-anak-Mu Tuhan jamah satu persatu dalam setiap pribadi mereka dan rumah tangga mereka, sehingga hari ini ada kekuatan yang baru, kemenangan, mujizat yang mereka alami, sehingga kami lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh, mempercayakan hidup kepadamu. Inilah yang kami mau nyanyikan, persembahkan kepadamu Tuhan. Kami mau pandang Engkau, kami mau menyanyikan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Selalu ada. Amin Tuhan. Selalu ada mujizat, amin. Selalu ada jalan, selalu ada pengharapan yang bagi yang percaya padamu. Lalu ada kemenangan bagi yang percaya kepadamu. Bagi yang percaya selalu ada mujizat bagi orang percaya. Lu ada mujizat, selalu ada harapan bagi kami. Lu ada jalan keluar, kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mu tetap sama. Terus katakan saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu tetap sama bagi kami. Mujizat-Mu pun selalu ada jalan bagi kami. Selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu. Ya percaya, amin. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa mujizat-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama. Kuasa-Mu tetap sama. Kau melakukan perkara yang besar bagi kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Bagi yang percaya kepadamu. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Amin, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema mengenal dan mengalami kuasa Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-8. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Kita akan baca mulai. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar,
Yesus tertidur sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau pun itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Ya, saudara, kisah tentang angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus, saudara, ini adalah kisah yang mengandung satu pelajaran bagaimana saudara dan saya sebagai murid Kristus, ya saudara, harus mengalami, mengenal dan mengalami akan kuasa Tuhan, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengenal dan mengalami kuasa Tuhan itu, saudara, boleh terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah saudara, ya, melalui masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita, ya. Saudara itu boleh mengajar saudara dan saya untuk percaya kepada Tuhan, ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Yesus menegur para murid-muridnya, ya, saat mereka diperhadapkan dengan satu masalah atau persoalan, ya, ketika perahu mereka diterpa oleh angin badai yang dahsyat, ya. Mereka sangat ketakutan dan mereka membangunkan Yesus dengan berkata bahwa, "Guru, guru, kita binasa." Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, saudara, Tuhan menegur mereka, ya, di manakah imanmu, di manakah percayamu, ya. Saudara, ya, terkadang masalah dan persoalan bisa terjadi dengan tiba-tiba itu datang dalam hidup saudara dan saya. Namun saudara, yang terpenting yang harus kita, ya, lakukan, yang harus kita perbuat adalah apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ketika masalah atau persoalan terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya, bukannya ketakutan, ya, bukannya saudara, ya, ketidakpercayaan, kekhawatiran yang datang menghantui hidup kita, ya, melainkan haruslah saudara dan saya menguatkan hati, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan saat kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang saudara tertekan, keadaan yang berbahaya, keadaan yang saudara masalah yang berat yang kita hadapi bagaikan badai kehidupan yang menerpa hidup saudara dan saya. Ya saudara, biarlah masalah atau persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi itu mengajar saudara dan saya untuk kita percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, bukannya Tuhan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya saudara, bukannya Tuhan berdiam diri, ya, saat saudara dan saya berteriak kepada Tuhan meminta pertolongan. Tetapi yang menjadi masalah pada saat kita datang kepada Tuhan, adakah iman kita kepada Tuhan, ya. Saudara bisa berdoa, namun doa kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, ya. Namun yang Tuhan mau adalah kita berdoa, hati kita penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat, namun kita percaya akan janji Tuhan, akan kuasa Tuhan yang boleh saudara kita alami dalam hidup saudara dan saya, ya, sehari-hari yang kita jalani, ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, hal yang kedua adalah masalah dan persoalan yang saudara dan saya hadapi, saudara, mengajar kita untuk kita belajar mengenal akan Tuhan, ya, mengalami akan kuasa Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?"
ya. Nah, saudara dan saya, biarlah lewat masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, itu boleh mengajar kita untuk yang pertama, kita belajar percaya kepada Tuhan. Sebab hanya oleh iman percaya kita kepada Tuhan, kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Hal yang kedua, melalui masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi, kita dapat lebih mengenal akan Tuhan. Sebagaimana para murid, ya, pertama mereka memanggil Yesus sebagai guru, ya. Ternyata mereka heran dan takjub ketika Yesus memberi perintah pada angin dan danau untuk diam dan reda, ya. Saudara, Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang bukan hanya guru yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan dan Allah atas semesta. Segala kekuatan alam tunduk di bawah kuasanya, ya. Sehingga para murid mereka takjub dan berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya, ya. Saudara, lewat masalah pergumulan hidup saudara dan saya, kita bisa lebih mengenal akan Tuhan. Kita bisa lebih mengalami akan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya secara pribadi, sehingga saudara dan saya lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, lebih mengenal kuasanya, sehingga tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada satupun yang mustahil bagi kita yang percaya akan Tuhan, ya. Apapun yang menjadi masalah persoalan hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong hidupmu, dan ada maksud Tuhan. Dia membawa saudara untuk mengalami akan kuasanya. Dia membawa saudara dan saya untuk kita lebih mengenal akan pribadinya yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu maha kuasa, sehingga saudara dan saya tatkala diperhadapkan dengan satu masalah persoalan yang menekan, ya, dalam hidup kita, masalah yang membuat kita khawatir dan takut, kita dapat menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, saudara, ya. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, mukjizat Tuhan akan nyata bagi setiap saudara dan saya yang percaya akan Dia. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, engkau akan lihat kuasa Tuhan boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, jangan kau bimbang, jangan kau takut, ya. Melainkan biarlah saudara dan saya menguatkan hati, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pandang Tuhan dan ingat segala pertolongan yang saudara dan saya alami selama ini. Dia akan bertindak lagi kepada saudara dan saya asal imanmu tetap teguh kepada dirinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini apabila kami anak-anak-Mu yang mengalami masalah pergumulan hidup, kiranya tangan-Mu yang menolong hidup kami ya Tuhan. Engkau melihat iman kami,
Walaupun kami belum melihat, namun kami percaya kepada firman-Mu. Kalau ada dosa yang menghalangi doa-doa kami kepadamu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, supaya jangan dosa ketidakpercayaan ataupun dosa-dosa yang Tuhan ingatkan dalam hati kami itu menghalangi tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, menghalangi Tuhan telinga-Mu untuk mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan yang mencukupi kebutuhan setiap kami anak-anak-Mu, dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi ya Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa kami supaya bisa bertahan dalam menghadapi keadaan yang sukar dan sulit di masa akhir zaman ini ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, lewat kehidupan anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa dan negara kami boleh berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara.